Yang lebih gokil lagi, Acong hafal pelanggan. Bukan hafal nama doang, tapi hafal kebiasaan. Oh, lu biasanya beli yang ini. Oh, anak lu suka yang rasa itu. Dan buat pelanggan, itu rasanya kayak dihargai, padahal modalnya cuma perhatian. Sementara kita sibuk cari strategi marketing canggih, dia pakai strategi paling kuno di dunia, manusia ke manusia. Di titik ini, banyak yang mulai nyeletuk, itu mah karena dia orang Cina. Padahal bukan, itu karena dia disiplin mikir jangka panjang. Dan bro, ini baru permulaan. Karena setelah pondasi kecil itu kuat, cara mereka naik dari nol ke sukses justru makin bikin otak kita kejedot tembok. Dan disinilah, kebanyakan orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak sabar buat ngelewatin fase kecil yang kelihatannya sepele, padahal justru itu kunci yang nentuin lo bakal naik, atau berhenti selamanya di tempat yang sama. Waktu lapak kecil itu mulai rame, ada satu hal yang bikin Acong beda dari pedagang lain di sekitarnya. Dia tidak merasa paling pintar. Ini penting bro, karena begitu dagangan laku, kebanyakan orang langsung kena penyakit. Wah, gue jago nih. Acong malah mikir, kalau gue berhenti belajar, gue tamat. Setiap hari dia perhatiin pesaing bukan buat iri, tapi buat nyontek yang bener. Kalau ada toko lain jual barang lebih murah, dia nggak marah. Dia mikir, oh berarti ada cara dapat barang lebih murah. Besoknya dia cari supplier baru. Naik motor jauh-jauh, panas. Debu kapek. Dan disinilah mental baja orang Cina kelihatan. Mereka nggak keberatan capek di awal, asal nanti hidupnya nggak capek selamanya. Studi kasusnya gini. Suatu hari Acong sadar satu barang paling laku di tokonya, tapi marginnya kecil banget. Pedagang lain berhenti jual karena dibilang nggak cuan. Acong justru mikir kebalikannya, dia hitung. Satu barang itu bikin orang datang. Begitu orang datang, mereka jarang beli satu doang, pasti nambah yang lain. Akhirnya barang margin kecil itu dia jadikan umpan. Bukan buat kaya, tapi buat narik arus manusia. Ini yang sering nggak kepikiran sama kita. Kita fokus ke untung per item. Mereka fokus ke arus per orang. Dan lucunya, Acong nggak pernah maksa orang beli. Dia santai. Kalau orang cuma lihat-lihat, dia senyum. Karena di kepalanya, yang lihat hari ini bisa beli besok. Sementara kita kalau ada orang nanya tapi nggak beli, langsung bete. Padahal dagang itu bukan soal menang hari ini doang, bro. Ini maraton, bukan sprint. Pelan-pelan, Acong mulai punya tabungan. Bukan banyak, tapi konsisten. Dan di sini ada prinsip gila tapi nyata. Uang jangan diem. Begitu ada sisa, dia putar lagi. Bukan buat foya-foya, bukan buat gengsi. Tapi buat nambah alat. Rak baru, kulkas baru. Etalase lebih rapi. Buat dia, tampilan toko itu bukan soal gaya. Tapi soal bikin orang percaya. Karena orang belanja pakai logika sedikit. Tapi pakai perasaan banyak. Dan satu hal yang sering diremehin. Acong itu jujur soal barang. Kalau ada barang kurang bagus, dia bilang... Kalau ada cacat, dia tunjukin. Orang heran lah, kok malah dibocorin? Tapi efeknya gila, orang percaya. Dan kepercayaan itu